Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Saya yakin kalian dalam keadaan sehat dan mungkin sekarang sedang belajar untuk persiapan ujian-ujian selanjutnya. Ya, baiklah, pada pertemuan kali ini Pak Agus akan memberikan materi terkait dengan gerak parabola. Kalau kemarin materinya mungkin masih bercampur dengan materi-materi yang lain dan mungkin lama dan bertumpuk dengan materi-materi yang lain, mungkin akan susah untuk memahaminya. Kali ini Pak Agus akan memberikan satu materi saja terkait dengan gerak parabola. Insya Allah materi ini setelah saya sampaikan akan menambah wawasan kalian atau konsep kalian terkait dengan gerak parabola. Oke, silakan ikuti tutorial Pak Agus ya. Baiklah, pada gerak parabola ya, awalnya kalau kita ingin membahas tentang gerak parabola adalah misalkan ada sebuah bola atau peluru yang ditembakkan dengan membentuk sudut ya. Sudutnya itu kurang dari 90, itu nanti lintasannya akan membentuk lintasan parabola ya. Akan saya gambarkan. Misalkan ini adalah sebuah sumbu X sumbu Y, ini adalah V0 yang tadinya adalah membentuk sudut theta ya, sudutnya kurang dari 90, ini nanti akan membentuk lintasan parabola seperti ini ya. Pada lintasan parabola ini nanti akan Pak Agus bahas satu persatu pada titik-titik tertentu berapa besar atau beberapa gaya-gaya yang bekerja pada persamaan itu ya. Silakan diperhatikan. Pada awal kita melempar bola, ini kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ini menjadi V0 cos theta, pada sumbu Y adalah V0 sin theta. Ingat ya, pada V0 membentuk sudut theta, ini nanti diuraikan pada sumbu X menjadi V0X atau V0 cos theta, V0Y atau V0 sin theta ya. Pada saat bola ini bergerak ya, terus bergerak pada T tertentu, saya misalkan di posisi ini, misalkan posisi A, berapakah besarnya kecepatan pada posisi A misalkan. Nah, di sini nanti kita bisa menguraikan lagi pada posisi ini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya V-nya menjadi VT di sini, ya. Kalau ada VT di situ, berapakah besarnya VT Pak Agus? Ya, ini kita uraikan lagi di sini. Di sini ada VTX. Berapa besarnya VTX? Ya, betul. Nah, V0 cos theta. Kok bisa seperti itu? Oh ya, jadi artinya begini. Yang arah sumbu X ini adalah GLB, betul ya? Gerak lurus beraturan, berarti V-nya tidak berubah ya. Pada saat ke atas ini adalah GLBB, vertikal ke atas, GLBB artinya adalah ada perubahan kecepatan ya. Ini ada perubahan kecepatan. Nah, saya ulangi lagi, kita kembali ke titik A. Pada titik A ini berarti ada VTY yang ke atas. Berapa besarnya VTY? Ayo. Karena ada pengaruh gravitasi dan kemudian gerakannya adalah vertikal ke atas, berarti di sini V0 sin theta dikurangi G kali T ya. Kenapa seperti itu Pak Agus? Kenapa? Karena gerakannya naik, berarti ini ada tanda minus G kali T untuk mencari VTY-nya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu VTY dan VTX di titik ini, karena ini adalah sebuah vektor, kita mengerjakannya secara vektor. Berarti berapa besarnya VT di sini? Berapa besarnya? Akar VTX kuadrat plus VTY kuadrat. Nanti akan ketemu di situ. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau tinggi HA berapa Pak Agus ini HA? Berapa besarnya HA di situ? HA di sini besarnya adalah, kalian masih ingat rumusnya? HA di sini adalah V0
Y atau V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Saya garis bawahi di sini T yang dimaksud adalah T sampai di titik A, ya, T sampai di titik A. Oke, ini saya kira tidak ada masalah pada titik ini. Setelah bola ini berjalan terus, suatu saat bola ini akan mencapai titik tertinggi. Artinya di dalam titik tertinggi ini saya misalkan titik B. Titik tertinggi ini berarti syaratnya adalah VTY sama dengan 0. Dia sudah tidak naik ke atas lagi. Tapi berapakah besar kecepatan yang ada di B? Apakah 0 kecepatannya? Tentu tidak. Di titik B ini ada kecepatan yang arahnya ke sana. Besarnya berapa? V0 cos theta. Betul, pinter. Jadi ada kecepatan di titik B ini. Berapa besarnya? V0 cos theta. Karena ada GLB yang arahnya pada sumbu X. Baca VTY-nya sama dengan 0. Oke? Berarti di sini ada H maksimal, Pak Agus. Kalau kalian ingin bertanya berapakah H maksimal, kalian masih ingat ini rumus umum ya. Kalau H maksimal berarti ya V0 sin theta kali T. T-nya adalah T tertinggi ya. T titik tertinggi. Kita anggap TB gitu ya. Kalau ini kita anggap TA biar nanti kalian lebih paham lagi. Ini berarti TB min setengah GTB kuadrat. Begitu ya. Ini konsep yang saya berikan, ini adalah konsepnya. Kalian nanti biar paham prosesnya seperti apa ya. Jangan memahami rumus yang sudah jadi ya. Kalau ingin lebih memahami lagi berarti pahami konsepnya, prosesnya yang kita pahami. Oke, setelah di titik B ini berjalan terus, suatu saat mencapai titik C misalnya, sampai jatuh ke tanah kan, berarti titik C. Pada titik C ini tentu saja kalian nanti akan mencari jarak tembak, begitu kan ya. Berarti jarak antara titik awal terhadap titik C. Berarti ini kalau saya misalkan adalah XC misalkan, X 0 sampai C misalkan, berarti adalah rumusnya apa? Kalau ke arah sumbu X berarti kita pakai V0 X cos atau V0 cos alpha ya, atau Vx nya. Berarti V0 cos theta ya, cos theta kali T. T yang dimaksud adalah TC. Ini yang perlu kalian ingat, di dalam gerak vertikal, gerak naik sama dengan gerak turun. Berlaku juga pada gerak parabola. Gerak dari T yang diperlukan sampai ke B itu sama dengan waktu yang diperlukan B sampai ke C. Jadi di sini kalian nanti punya konsep baru, TB sama dengan TBC. Artinya TB itu dari sini ya, kemudian BC ada di sini. Ini. Berarti nanti di sini berapa Pak Agus besarnya ya? Ini tinggal dijumlahkan. Kalau ini saya misalkan T begitu, berarti di sini adalah 2T. Paham ya? Ini. Nah, lagi konsep yang lain bahwa V0 sama dengan VC. Ini ya. Ini. Jadi V0 sama dengan VC. Baiklah, Nana. Saya kira ini bisa mengupas lebih ke konsep yang lebih dalam ya, terkait hanya pada gerak parabola ya. Semoga bermanfaat buat kalian untuk membantu mengerjakan soal-soal yang ada di LKS kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.